Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Liana, NIM saya 2233083. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Selopampang menggunakan metode fusi AHP berbasis web. Latar belakang masalah. Di Kecamatan Selopampang terdapat 12 desa dengan jumlah rumah tidak layak huni atau perlu diperbaiki adalah 325 rumah. Jadi sulit menentukan prioritas penerima bantuan karena setiap tahunnya hanya diambil 24 rumah. Seleksi pengambilan keputusan penerimaan bantuan masih bersifat subjektif dengan mengandalkan perkiraan atau prediksi. Penilaian kriteria belum ada perhitungan yang jelas, data masih tersebar dan tidak rapi. Terdapat kasus di mana warga yang seharusnya layak menerima bantuan justru tidak terpilih, begitu juga sebaliknya, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Gap dari penelitian ini berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dalam sistem pendukung keputusan untuk menyeleksi penerima bantuan program rumah tidak layak huni menggunakan metode SAW tidak bisa menangani data yang bersifat subjektif dan tidak pasti. Penelitian ini menggunakan metode fusi AHP karena metode ini dapat menangani data yang bersifat subjektif. Berdasarkan penelitian, uji sensitivitas metode fusi AHP lebih akurat dibandingkan metode AHP. Urgensi dari penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu perangkat desa dalam pengambilan keputusan menjadi lebih objektif, terstruktur, transparan, sehingga meminimalisir konflik atau kesenjangan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni di Kecamatan Selopampang menggunakan metode fusi AHP berbasis web. Yang kedua, bagaimana hasil rekomendasi kelayakan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni yang dihasilkan oleh sistem berbasis web menggunakan metode fusi AHP. Tujuan penelitian ini adalah 1. Dapat merancang sistem pendukung keputusan penerimaan bantuan rumah tidak layak huni di Kecamatan Selopampang menggunakan metode fusi AHP berbasis web. Yang kedua, dapat mengetahui hasil rekomendasi kelayakan penerima bantuan rumah tidak layak huni yang dihasilkan oleh sistem berbasis web menggunakan metode fusi AHP. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu bagi peneliti dan juga bagi instansi. Bagi peneliti sendiri yaitu menjadi sarana untuk menerapkan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, khususnya dalam bidang sistem pendukung keputusan dan pengembangan aplikasi berbasis web. Bagi instansi sendiri, yaitu membantu dan mempermudah perangkat desa dalam pengambilan keputusan penerimaan bantuan sehingga meminimalisir resiko kesenjangan sosial dan subjektivitas. Tinjauan pustaka. Penelitian oleh Purnia pada tahun 2025 dengan topik Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dengan menggunakan metode SAW, hasilnya adalah akurasi hingga 90%. Dengan keterbatasan, metode yang digunakan tidak dapat menangani data yang bersifat subjektif. Kemudian penelitian oleh Apriani pada tahun 2022 dengan topik Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan dengan menggunakan metode fusi AHP. Hasilnya adalah akurasi sebesar 94,07% dengan keterbatasan pengujian terbatas pada skala data kecil. Kemudian penelitian oleh Setiaji pada tahun 2025 dengan topik uji sensitivitas pemilihan universitas swasta di Pontianak menggunakan metode AHP dan juga fusi AHP. Hasilnya adalah fusi AHP memiliki sensitivitas lebih tinggi yaitu 8,86%. Sedangkan keterbatasannya adalah ketidakkonsistenan hasil perankingan. Kemudian penelitian oleh Sundari pada tahun 2021, topiknya adalah Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Studi Kasus PT Gudang Garam Tbk. Metodenya adalah fusi AHP dan juga TOPSIS. Hasilnya adalah akurasi fusi AHP sebesar 99,99%. Keterbatasannya adalah terbatas hanya pada satu cabang perusahaan, yaitu Tasikmalaya. Selanjutnya, penelitian oleh Kak Afah dan juga Eldo pada tahun 2023 dengan topik komparasi SPK penentuan investasi terbaik dengan menggunakan metode fusi AHP dan fusi TOPSIS.
Hasilnya adalah fusi AHP unggul pada akurasi pembobotan kriteria, sedangkan fusi TOPSIS unggul pada perankingan. Keterbatasannya adalah belum sampai tahap pengembangan aplikasi perangkat lunak. Dasar teori. Dasar teori ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah teori sistem pendukung keputusan, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menganalisis data, menyediakan alternatif solusi, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan. Yang kedua, teori fusi AHP. Fusi AHP merupakan metode perankingan yang merupakan gabungan dari metode AHP dan konsep fusi. FAHP atau Fusi Analytic Hierarchy Process digunakan untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dalam pengambilan keputusan akhir. Selanjutnya, teori rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni, di mana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang, dan tidak menyehatkan bagi penghuninya atau membahayakan bagi penghuninya. Kriteria rumah tidak layak huni dilihat dari atap, lantai, dan juga dinding. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah objek. Objek penelitian adalah proses pengambilan keputusan dalam seleksi penerimaan program bantuan rumah tidak layak huni, dengan subjek pemerintahan desa di Kecamatan Selopampang sebagai tempat studi kasus dengan narasumber perangkat desa di masing-masing desa. Yang kedua, data. Data terdiri dari kriteria yang terdiri dari atap bocor, atap tanah liat, atap tanah, lantai semen, lantai tegel, dinding bambu, dinding papan, dinding lama, dinding tanah liat, pendapatan, dan jumlah tanggungan. Yang kedua adalah data rumah yang layak diperbaiki, yaitu 325 rumah. Alat dan instrumen. Hardware meliputi 1. Laptop Asus dengan spesifikasi prosesor Intel iCore 3 2328M, speed 2.2 GHz, memori 4 GB, operating system Microsoft Windows 10 64 bit. Yang kedua, mouse, yang ketiga keyboard, yang keempat printer. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terdiri dari 1. Sistem operasi Windows 10 64 bit, yang kedua web server yaitu Exam versi 8.1.1 atau localhost, yang ketiga text editor yaitu Visual Code Studio, yang keempat web browser lokal yaitu Microsoft Edge, yang kelima adalah database yaitu PHP-MyAdmin, yang keenam adalah Office Suite yaitu Microsoft 365. Alur penelitian. Alur penelitian ini berdasarkan pada metode waterfall, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengumpulan data. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem ini yaitu perancangan aplikasi yang akan dibangun meliputi perancangan sistem, perancangan basis data, dan perancangan sistem pendukung keputusan. Yang ketiga adalah penulisan kode program. Pembuatan sebuah sistem sesuai dengan perancangan yang sudah dibuat. Yang keempat adalah pengujian program. Pengujian program ini dengan menggunakan black box testing untuk mengetahui apakah sistem sesuai. Yang kelima adalah penerapan program, yaitu menerapkan sistem ini di Kecamatan Selopampang. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara langsung untuk mendapatkan data rumah tidak layak huni, kriteria, dan subkriteria untuk perhitungan fusi AHP. Yang kedua, observasi di 12 desa yang ada di Kecamatan Selopampang. Yang ketiga, studi literatur dari jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.